Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah wa syukrillah. Sebelum saya lanjutkan bahasan mengenai bab tolak, kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita sekalian. Salah satunya nikmat kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan daripada tausiah ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita menyempatkan untuk tetap menuntut ilmu walau dimanapun kita berada. Karena sesuai dengan hadis Nabi, utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu walau dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan diartikan hadis tersebut gini, carilah ilmu dari mulai ayunan sampai liang lahat. Berarti semenjak kita bayi, kita sudah diwajibkan mencari ilmu? Belum. Artinya hadis tersebut bahwa mencari ilmu itu di segala waktu adalah wajib, di segala tempat adalah wajib. Menuntut ilmu itu tidak ada istilah sunat. Misalkan tadi kita sudah ngaji misalkan, wajib, lalu siang sedikit ngaji lagi, itu tuh wajib aja, tetap tidak ada hukum sunat. Selanjutnya kami juga haturkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber yang telah mendukung. Mudah-mudahan dukungan kaum muslimin semua bisa menjadikan salah satu bertambahnya semangat bagi saya untuk terus menerus tanpa lelah untuk memberikan sesuatu yang terbaik walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah jelaskan hukum tolak ada 4. Selanjutnya lapad-lapad tolak alias ucapan-ucapan menjatuhkan tolak itu terbagi atas 2. Lapad atau ucapan yang menjurus kepada menjatuhkan tolaknya seorang suami terhadap istrinya itu terbagi 2. Yang pertama ada istilah tolak soreh. Yang dimaksud dengan tolak soreh yaitu mayah tamilu tohirohu goiro tolak. Nah, bahkan ini yang dimaksud tolak soreh ucapan yang menjurus tolak dohirnya. Segi dari ucapan tersebut sudah menjurus kepada menjatuhkan tolak. Dan tolak soreh ini tidak perlu pakai niat. Ya, jadi ada misalkan menjatuhkan tolak suami kepada istri, ada yang membutuhkan niat, ada yang tidak membutuhkan niat. Ini yang akan kita bahas adalah tolak soreh. Ucapan yang menjurus pada tolak juga tidak perlu pakai niat. Di sini ucapan tolak soreh ada 3. Yang pertama bila ditolakin, 1 dengan kata tolak. Yang kedua bisirohin dengan kata siroh. Yang ketiga dengan kata firok. Tolak berarti menjatuhkan tolak, berarti melepaskan. Siroh juga melepaskan. Firok itu artinya memisahkan. Arti daripada ini semuanya, bahasa yang 3 ini, saya jatuhkan tolak, saya melepaskan kamu, saya memisahkan kamu, itu adalah salah satu ucapan tolak soreh yang tidak bisa lagi istilahnya dihindari, tetap aja sah. Nah, itu salah satunya. Maka bagaimana hukumnya misalkan seseorang tersebut karena berantem sama istrinya, maka
laki-laki tersebut, saya cerai kamu. Nah, saya cerai kamu itu sudah jatuh tolak. Tolaknya tolak berapa? Tolak 1, karena tidak disebutkan hitungannya. Ya, saya ceraikan kamu. Lalu misalkan ada lagi keluarga yang lain, ya, karena berantem permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka berdua, akhirnya si suami tersebut mengatakan, saya pisahkan kamu. Nah, saya pisahkan kamu berarti itu menjurus tolak. Tolaknya tolak sore, tidak lagi memerlukan niat. Itu berarti firok namanya. Ada lagi, saya serahkan kamu. Ya, saya serahkan kamu, saya tolak kamu, saya pisahkan kamu, itu adalah tolak sore. Jadi itu hukumnya. Masya Allah. Maka dalam hal ini, ketika kita misalkan sedang ada bermasalah dengan rumah tangga kita, hati-hati, jangan sampai, kata peribahasa Sunda mah, jangan bobo talak. Karena apa? Apalagi misalkan seseorang berantem sedikit, saya cerai kamu sudah jadi itu. Walaupun tidak ada saksi, tetap tolak itu, ya, walaupun tidak ada saksi, jadi. Saya cerai kamu 1 kali, misalkan hari Selasanya berantem lagi, misalkan saya cerai kamu udah 2 tuh. Hari Kamisnya berantem lagi, saya cerai kamu udah 3 tuh. Tapi walaupun sudah mengatakan tolak cerainya 3, tetap aja mereka kadang-kadang berdasarkan kebodohannya tetap aja bersatu lagi. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Jadi yang dikatakan perzinahan itu bukan saja perzinahan yang dilakukan oleh non suami istri, juga bisa dilakukan oleh mantan suami istri. Di antaranya, suami telah menjatuhkan tolak 3 kepada istrinya, lalu istrinya tidak dicerai, lalu misalkan si istrinya tidak mau kawin lagi kepada laki-laki yang lain, akhirnya rujuk lagi kepada suami yang pertama. Itu tidak boleh. Tetap aja harus dicerai. Setelah itu baru istrinya harus nikah lagi. Ya, insya Allah di waktu yang akan datang dan pada kesempatan yang lain kita bahas hukum perempuan yang telah dijatuhi tolak oleh suaminya, tolak 3. Ya. Ada juga yang menjurus pada tolak sore, tolak yang dijatuhkan oleh suaminya tidak perlu pakai niat. Bagaimana? Misalkan seorang suami ngomong begini, ya, itu tolak koki, saya berikan, ya, kepada kamu tolak, saya berikan tolak kepada kamu, itu sama tolak sore. Walaupun tidak pakai niat, itu hukumnya jadi. Ya, itu saya berikan tolak kepadamu. Lalu masih juga termasuk tolak sore, tu tolak koki, misalkan saya jatuhkan tolak kepadamu. Nah, itu sama-sama masih tolak sore. Masya Allah. Ya, ini makanya hati-hatilah. Kan kadang-kadang karena kemarahan kita, langsung sekaligus suami tersebut menjatuhkan tolak 3 sekaligus. Padahal sabda ulama, ini sekedar menambah, memang menjatuhkan tolaknya suami kepada istri tolak 3 misalkan sekaligus, itu tidak haram. Tidak haram, boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya untuk menjaga, siapa tahu setelah sadar suaminya ingin kembali lagi kepada istrinya. Nah, itu tidak haram seorang suami menjatuhkan tolak 3 kepada istri, tapi alangkah baiknya wayusanul al-iktisar ala wahid. Tapi alangkah baiknya 1. Nah, itu jangan sekaligus. Masya Allah. Sebab daripada hukum tolak-tolak yang makruh, selain daripada kemarin suami menjatuhkan tolak kepada istrinya dalam keadaan tidak ada alasan apapun, juga ada hukum tolak makruh, yaitu diantaranya seseorang suami yang menjatuhkan tolak kepada istrinya dalam keadaan istrinya hamil. Itu kan ketika seorang istri hamil, Masya Allah, itu memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian. Apalagi misalkan kalau perempuan tersebut
mendengar berita di rumah sakit ada ibu yang hamil mau melahirkan, meninggal dunia, itu stres keadaan si istri. Usahakan berikan ketenangan jiwa bagi istri yang hamil. Gitu. Jadi tolak sore adalah ucapan saya jatuhkan tolak kepadamu, saya serahkan aku kepadamu misalkan, dan aku pisahkan kamu. Itu harus disebut maf'ulnya. Yustarotu dzikru maf'ulin. Bagaimana kalau gini? Saya cerai. Apakah jadi mentolak? Tidak. Karena apa? Tidak disebut siapa yang dicerai. Ya, gitu. Jadi kalau ada misalkan suami istri misalkan ngomong begini si istrinya, si suaminya, saya cerai, tidak dilanjutkan bahasa kamunya, itu tidak jatuh tolak. Karena apa? Itu belum beres. Lain lagi kalau si istrinya misalkan ada permintaan. Jadi kalau tidak ada permintaan, suaminya ngomong gini, saya cerai, titik. Nah, itu tidak sah, tidak jatuh tolak. Tapi terlebih dahulu kalau si istrinya yang ngomong, ceraikan aja saja. Kata suaminya, saya cerai sekarang juga. Itu jadi, walaupun tidak disebut kamunya. Karena apa? Menjawab permintaan atau permohonan si istri tersebut. Mudah-mudahan tolak sore secara garis besar bisa dipahami dengan seksama dan bisa disimak. Dan apabila ada pertanyaan, misalkan ada permasalahan yang saya bahas tadi belum dipahami, bisa hubungi nomor saya. Insya Allah apa yang saya mampu jawab, insya Allah akan saya jawab. Apa yang tidak saya bisa jawab, insya Allah saya akan bermusyawarah dengan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.